Selamat pagi saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, selamat bertemu kembali. Kita bersyukur hari ini kita bersama-sama dapat beribadah, walaupun kita jaraknya jauh, tapi biarlah kita bersama-sama boleh beribadah kepada Tuhan yang mengasihi kita. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita menenangkan diri, kita masuk di waktu saat teduh. Mari kita mulai. Amin. Kebaktian pada pagi hari ini dibuka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Saudara sekalian, seperti biasanya di dalam ibadah kita di dalam gereja, kami mengajak saudara juga yang di rumah bersama-sama dapat mengikuti ibadah seperti kalau saudara datang ke dalam gereja. Kita bersehati, bersekutu di dalam nama Tuhan. Saudara, sebelum kita mulai, dengarkanlah firman Tuhan. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Mari bersama-sama kita menyanyikan sebuah lagu nomor 20, Mulia bagi Allah, To God be the glory. Mari kita nyanyikan bersama-sama sambil bangkit berdiri. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa, ya rela disalib bagi manusia. Terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Naplah penebusan mulia baginya. Darah anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, Ia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Ia mengajarkanku kebenarannya. Sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya.
Saudara sekalian, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dipermuliakanlah kiranya nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kebesaran-Mu, karena Engkaulah yang menciptakan segalanya. Dan kami bersyukur bahwa kami memiliki Tuhan kami yang begitu dekat, yang mengasihi kami, bahkan telah menebus kami dari lumpur dosa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sendiri yang mengangkat kami, karena Engkau sendiri yang mengindahkan kami. Terima kasih untuk kemuliaan dan kebaikan-Mu kepada kami. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang begitu dekat, Yesus Kristus sebagai teman yang setia kepada kami dimanapun dan bagaimanapun kami hadapi di dalam dunia ini. Bapa, kami berdoa di tengah-tengah gelombang dunia, kami memiliki sahabat yang begitu setia. Di tengah-tengah tantangan hidup dunia, kami memiliki Kristus yang sudah menebus dosa kami, sehingga kami boleh memiliki kekekalan, kami boleh memiliki hidup yang bahagia di dalam Tuhan. Sebab itu pagi hari ini, kami bersyukur Tuhan telah memberikan kami satu kehidupan, satu nafas kehidupan untuk kami melanjutkan kehidupan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan, bagaimana Tuhan menciptakan kami dengan satu daya, sehingga di dalam tubuh kami ada satu daya perlawanan untuk setiap penyakit yang boleh masuk ke dalam tubuh kami. Sebab itu ya Tuhan, biarlah kami boleh memuliakan, memuji nama Tuhan, karena ada satu nikmat bersama dengan Tuhan. Biarlah kiranya umat-Mu pada hari ini boleh bersama-sama, baik di dalam gereja, di dalam rumah, kami boleh beribadah kepada Tuhan pada hari yang pertama dalam minggu ini. Sehingga di dalam seterus minggu ini, kami boleh menjadi refleksi bagi diri kami akan hubungan kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan untuk ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, temulia. Amin. 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 Silakan duduk. Saudara sekalian, mari bersama-sama kita membaca satu bagian dari kitab suci, yaitu dari Mazmur pasal yang ke-91. Kita akan membacakan bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Mari kita mulai. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan
meluputkannya, dan aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita menyanyi sebuah lagu, yaitu Ia Melindungi Jiwaku. Yesus Kristus Juru Selamat yang ajaib, dan Tuhan sungguh milikku. Ya genggamku dalam tangan yang teguh, dan bawa ke sungai teduh. Ya menggenggamku dalam tangan teguh, ku rasa aman dan tentram. Dengan kasih-Nya segarkan jiwaku, ya bimbingku sepanjang hidup. Ya bimbingku sepanjang hidup. Yesus Kristus Juru Selamat yang ajaib, yang menanggung semua bebanku, yang menopang sehingga ku tak goyah, dan berikanku kekuatannya. Yang menggenggamku dalam tangan teguh, ku rasa aman dan tentram. Dengan kasih-Nya segarkan jiwaku, ya bimbingku sepanjang hidup. Ya bimbingku sepanjang hidup. Anugerah-Nya diberikan setiap saat, Roh-Nya penuhi hatiku. Bila ku diangkat-Nya, ku puji Dia, mulia bagi penebusku. Ya menggenggamku dalam tangan teguh, ku rasa aman dan tentram. Dengan kasih-Nya segarkan jiwaku, ya bimbingku sepanjang hidup. Ya bimbingku sepanjang hidup. Saudara sekalian, bersama-sama dengan semua jemaat, kita akan menaikkan doa syafaat. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di dalam sorga, alangkah indahnya di dalam kehidupan kami, di dalam dunia ini, kami memiliki Tuhan yang hidup dan yang berkuasa. Tuhan yang menciptakan kami, juga Tuhan yang mengasihi kami. Biarlah kami boleh menyadari sebagai umat-Mu, bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami, hidup di tengah-tengah kami. Bapa, di dalam keadaan shelter in place ini, kami banyak berdiam di rumah, dan kami banyak kembali memiliki waktu untuk merenungkan akan hubungan kami dengan Tuhan. Akan bagaimana manusia begitu tidak ada apa-apanya, karena virus yang begitu kecil dapat membontak-bantingkan kehidupan manusia. Sebab itu biarlah kiranya kami terus menyadari
tidak ada artinya sombong di hadapan Tuhan. Tapi kami boleh mengaku dosa kami, merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, dan memohon kiranya Tuhan mengampuni kami. Bapa, kami berdoa di dalam keadaan ini. Kami boleh bersama-sama juga mengerti bagaimana Tuhan sudah menciptakan tubuh kami ini sebagai satu tubuh yang begitu komplikasi sekali, di mana kami sendiri tidak dapat mengerti. Sebab itu biarlah kami boleh menyadari dan meriset bagaimana kehidupan kami ini, supaya kami boleh mengetahui menjaga tubuh kami, mencintai tubuh kami yang diberikan Tuhan, yang diciptakan Tuhan begitu luar biasa. Sehingga kami boleh mengesempatkan diri untuk berolahraga, membina tubuh kami yang sehat, untuk kami boleh memperhatikan, meninggalkan kehidupan lama yang menghancurkan tubuh kami, kehidupan lama yang telah merongrong kehidupan kesehatan hidup kami, supaya kiranya kami memperhatikan dan mencintai tubuh yang diberikan Tuhan kepada kami, dan juga waktu-waktu di dalam dunia ini yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan kami mau berdoa supaya kami sebagai anak-anak Tuhan yang memperhatikan hal ini, juga kami boleh memuliakan nama Tuhan, dan sebagai ucapan terima kasih kami untuk anugerah Tuhan yang begitu besar kepada kami. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, di dalam gelombang daripada penyakit coronavirus ini, Tuhan juga memberikan pertolongan dan anugerah kepada para researcher, kepada ahli-ahli yang memiliki diberikan kesempatan untuk research, untuk mencari penyelesaian dan juga obat-obatan vaksin untuk penyakit ini. Kiranya mereka dengan dedikasi, dengan pimpinan Tuhan, mereka boleh menemukan obat-obat, dan terus dengan giat mereka boleh bersama-sama menciptakan menemukan satu obat yang baru untuk dapat menanggulangi penyakit ini. Dan kami mau berdoa supaya juga pemerintahan negara boleh menjauhkan diri daripada kejahatan politik, tapi mereka boleh bersama-sama mempertanggungjawabkan akan kehidupan daripada rakyat mereka, baik mereka yang telah lockdown ataupun juga mereka yang telah membuka ekonomi mereka. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada mereka, supaya mereka boleh melakukannya dengan hati-hati. Bapa, kami juga berdoa untuk para medical workers, para perawat, para dokter yang harus berdekatan dengan para penderita COVID-19 ini. Tuhan berikan perlindungan kepada mereka secara khusus, kekuatan tubuh mereka secara khusus, sehingga mereka boleh melayani akan mereka yang terkena penyakit ini. Bapa, kami tahu bahwa Engkau tidak tinggal diam. Engkau memakai setiap jerih payah kami. Engkau memakai setiap kegiatan dan ketekunan daripada umat manusia yang Engkau ciptakan dengan satu daya cipta. Dan biarlah kiranya Engkau sendiri yang bukakan pengetahuan dan penemuan-penemuan yang baru, sehingga dapat kami boleh bersama-sama keluar daripada musibah ini. Bapa, kami ingin berdoa juga untuk setiap daripada mereka yang kehilangan pekerjaan. Kami berdoa kiranya Tuhan mengasihani mereka. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar, bagaimana mereka boleh mendapatkan sesuap nasi, mendapatkan satu perlindungan, sehingga mereka boleh tetap hidup, dan juga mereka boleh bersama-sama dengan pemerintah bekerja untuk dapat menanggulangi akan krisis ini yang merupakan krisis kami bersama. Bapa, kami serahkan akan semua daripada kebijaksanaan yang diambil, dan kami berdoa juga untuk kesembuhan yang kami cari di dalam dunia ini untuk dapat menanggulangi penyakit ini. Dan biarlah kiranya Tuhan pimpin, Tuhan berkati.
Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami, untuk umat-Mu yang tergabung. Biarlah kiranya Engkau mengasihani mereka, Engkau tetap mengasihi mereka, Engkau bersama-sama dengan mereka untuk boleh menyadarkan mereka untuk selalu bertumbuh, bukan saja secara jasmani, tapi mereka juga boleh memberikan satu kesehatan secara rohani. Mereka boleh bertumbuh di dalam iman mereka dan pendekatan mereka kepadamu. Mereka boleh bertumbuh ketika mereka boleh beribadah, berdoa kepada Tuhan, berteluk kepada Tuhan, dan boleh Engkau sendiri, Roh-Mu yang kudus, menjaga mereka dan memelihara mereka. Ya Tuhan, kami serahkan akan ibadah kami selanjutnya. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi satu firman yang nyata dan juga beraksi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, mari kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan sebuah lagu, Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa datang ke hadirat Tuhan bersama-sama dengan Tuhan dan juga bersama-sama dengan seluruh jemaat di muka bumi ini. Kita berbakti kepada Tuhan. Walaupun bulan ini kita masih tetap shelter in place dan tidak bisa datang ke dalam gereja berbakti kepada Tuhan bersama-sama, tetapi kita masih tetap bisa satu roh, satu jiwa. Kita bersatu di dalam roh Tuhan dan berbakti kepada Tuhan. Saya sangat rindu, saudara sekalian, pada bulan-bulan yang akan datang, kita sudah bisa balik kembali ke rumah Tuhan dan bersama-sama kita berbakti, melayani di dalam rumah Tuhan.
Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan Mazmur 91. Satu mazmur yang sangat indah, mazmur yang sungguh-sungguh mengangkat jiwa kita, memberikan kita dorongan dan juga memberikan kita penghiburan ketika kita menghadapi segala macam kesesakan dan musibah, bahkan segala macam tantangan dan ancaman di dalam hidup kita. Maka saya sangat rindu menghimbau saudara sekalian setelah saudara mendengar khotbah saya, Mazmur 91, pulang baca lagi Mazmur ini. Dan Mazmur ini adalah Mazmur yang sangat indah dan menitik beratkan tentang perlindungan Tuhan. Maka tema pagi hari ini di dalam Mazmur 91 kita akan belajar bagaimana Allah adalah pelindung kita. Allah adalah pelindung kita. Mazmur ini membicarakan perlindungan Allah kepada umat Israel pada zaman yang lalu, tetapi Mazmur ini juga berbicara kepada kita pada hari ini yang kita hidup di zaman saat ini, terutama kita sedang menghadapi wabah coronavirus ini. Dan Mazmur ini membicarakan 6 aspek tentang perlindungan Tuhan. Aspek yang pertama adalah pengakuan perlindungan Allah. Aspek yang kedua adalah contoh-contoh perlindungan Allah. Aspek yang ketiga adalah jaminan perlindungan Allah. Aspek yang keempat adalah sarana-sarana perlindungan Allah. Aspek yang kelima adalah tindakan-tindakan kita terhadap perlindungan Allah. Dan aspek yang terakhir adalah janji-janji perlindungan Allah. Nah, kita akan bersama-sama kita melihat aspek yang pertama, pengakuan perlindungan Allah. Nah, mari kita baca ayat ini terlebih dahulu. Semua ikutin saya baca. Walaupun saudara di rumah, saudara masih bisa ikutin saya baca bersama-sama. Semua baca bersama-sama. Sesiapa yang tinggal di tempat rahasia yang maha tinggi akan menetap di bawah bayang-bayang yang maha kuasa. Kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Nah, pemazmur memulai Mazmur ini dengan suatu pengakuan iman. Dia mengaku bahwa Allah yang dia percaya adalah Allah yang disebut tempat rahasia baginya. Allah yang dia percaya adalah Allah yang merupakan bayang-bayang yang melindungi dia. Dan Allah yang dia percaya adalah Allah yang merupakan tempat perlindungannya. Dan Allah yang dia percaya adalah Allah yang merupakan kubu pertahanannya. Dan di dalam pengakuan daripada pemazmur ini, pemazmur menggunakan 4 metafor untuk melukiskan perlindungan Tuhan. Metafor yang pertama adalah Allah adalah tempat rahasia yang maha tinggi. Allah adalah tempat rahasiaku. Nah, kata tempat rahasia itu artinya adalah tempat perlindungan. Di tempat rahasia yang maha tinggi, tempat rahasia itu merupakan tempat perlindungan. Maka Mazmur pasal 32 ayat 7, pemazmur mengatakan, Engkaulah penyembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku, Engkau melindungi aku sehingga aku luput dan bersorak. Dan pemazmur mengatakan bahwa Allah itu adalah tempat penyembunyian, tempat yang rahasia di mana dia bisa menyembunyikan diri. Dan pakai istilah yang lain, Allah adalah tempat penyembunyian, Allah juga adalah tempat rahasia pada waktu kita berada di dalam kesesakan sehingga kita bisa berluput daripada segala mara bahaya. Nah, pakai contoh yang kita alami sekarang ini. Ya, kita lihat contoh tentang tornado atau storm bunker. Nah, saudara yang tinggal, yang jemaat umat Amerika yang tinggal di daerah tengah,
Amerika, ya, di Midwest terutama, mereka selalu mengalami tornado. Nah, tornado adalah suatu musibah yang luar biasa, ya, bisa mengambil nyawa manusia secara mendadak. Maka rumah mereka atau di samping rumah mereka itu selalu mereka buat itu yang disebut tornado bunker, iaitu tempat penyembunyian untuk melindungi diri daripada tornado. Nah, waktu tornado itu datang secara mendadak, mereka mendengar bunyi, ya, dari itu sirine, dan mereka segera malam hari, siang hari, mereka segera melarikan diri masuk ke tempat, ya, penyembunyian itu, sehingga dengan demikian mereka bisa luput daripada, ya, mara bahaya dan serangan daripada musibah ini. Nah, tornado bunker itu bisa, ya, kita pakai untuk menggambarkan Tuhan itu seperti tempat penyembunyian kita, seperti tornado bunker. Jadi pada waktu tornado datang, kita langsung, ya, masuk ke dalam bunker, dan sehingga kita bisa luput daripada musibah ini. Lalu metafor yang kedua. Metafor yang kedua itu, ya, menggambarkan Allah adalah bayang-bayang, ya, yang melindungi kita. Nah, kata bayang-bayang itu dalam bahasa Inggris adalah shadow, shadow. Bahasa Indonesia yang menerjemahkan kata bayang-bayang atau naungan. Jadi ayat Mazmur 121 ayat 5 di sini mengatakan, Tuhan adalah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Your shade, yaitu teduh yang melindungi kita di sebelah tangan kanan kita. Lalu Tuhan melindungi kita dengan bayang-bayang. Nah, seperti gambar ini, ya, gambar ini menggambarkan burung itu melayangkan sayapnya, lalu dengan teduh atau dengan bayang-bayang daripada sayap burung itu, ya, kita dilindungi. Jadi Tuhan melindungi kita itu dengan bayang-bayang daripada sayap Tuhan. Dan bayang-bayangan itu atau teduh itu yang kita butuhkan untuk apa? Untuk memiliki suatu rasa comfort pada waktu matahari, ya, dengan panas yang begitu terik sekali. Lalu kita merasa panas kalau kita berjalan pada siang hari. Apa yang kita rindu? Kita rindu, ya, berteduh di bawah pohon. Maka teduh pohon itu memberikan apa? Memberikan kita rasa nyaman, ya, rasa segar. Tornado bunker menyembunyikan kita, memberikan kita rasa aman. Sayap yang meneduhkan kita, ya, memberikan kita rasa nyaman, comfort. Jadi pemazmur menggambarkan Tuhan melindungi kita dengan sayap teduh, menaungi kita sehingga kita bisa merasa nyaman. Yang ketiga adalah tempat perlindungan, shelter. Ya. Lalu tempat perlindungan adalah tempat waktu kita menghadapi suatu mara bahaya, kita melarikan diri dan kita menyembunyikan diri di tempat perlindungan itu. Kita selalu melihat contoh yang seperti ini, ya, waktu topan mau datang atau topan sedang datang melanda Florida, ya, North Carolina, South Carolina, atau negara bagian di Amerika. Lalu mereka selalu, ya, mendapat peringatan dari pemerintah harus evakuasi, ya, evacuate ke tempat apa? Tempat penyembunyian. Pemerintah sediakan tempat-tempat untuk melindungi diri kita, maka semua penduduk harus pindah, harus meninggalkan rumah mereka, lalu pindah ke tempat di mana pemerintah sediakan untuk melindungi diri kita. Itu disebut tempat perlindungan. Jadi Alkitab mengingatkan kita, pemazmur mengingatkan kita, Allah adalah tempat ketika kita mengalami mara bahaya dan kita bisa berlindung di dalam pemeliharaan Tuhan. Yang keempat adalah kubu pertahanan. Kubu pertahanan diterjemahkan dengan istilah lain adalah benteng, ya, bentengku.
Ya, pemazmur di sini mengatakan, ya, aku akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, bentengku. Artinya Allah adalah bentengku yang ku percaya. Benteng dibangun untuk mempertahankan penduduk dari serangan musuh. Kita tahu benteng yang terbesar yang terkenal menjadi salah satu keajaiban di dunia adalah benteng, ya, yang dibangun di China yang disebut Great Wall. Ya, benteng ini sudah dibangun ribuan tahun yang lalu. Nah, Great Wall dibangun, ya, untuk menjaga penduduk Tionghoa dari serangan-serangan bangsa barbarik, sehingga mereka itu bisa mempertahankan diri dan juga bisa mempertahankan nyawa mereka. Lalu pemazmur menggunakan benteng, kubu pertahanan, merupakan salah satu metafor untuk menggambarkan Allah melindungi kita dari mana? Dari serangan-serangan musuh dan dari juga mara bahaya yang akan kita alami. Ada 4 metafor yang sangat indah yang dipakai oleh pemazmur untuk menggambarkan Allah adalah pelindung kita, Allah adalah tempat penyembunyian kita, Allah adalah bayang-bayang yang menutupi lalu menjaga kita, Allah adalah tempat perlindungan kita, Allah juga adalah kubu pertahanan kita. Lalu yang kedua, aspek yang kedua adalah contoh-contoh dari perlindungan Tuhan. Nah, pemazmur di sini menyinggung 2 contoh. Contoh yang pertama adalah jerat penangkap burung. Sungguh, ya, semua ikutin saya baca. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Yang pertama adalah jerat penangkap burung. Kalau kita lihat gambar ini, kita bisa lebih mengerti, lebih berkesan. Ya, penangkap burung, waktu menangkap burung, dia selalu menaruh umpan di dalam kandang, sehingga burung yang tidak pintar, burung yang bodoh, melihat ada makanan, ada umpan di dalam sarang itu atau di dalam kurungan itu, maka dia masuk ke dalam dan dia makan umpan itu, akhirnya dia akan tertangkap. Lalu penangkap burung itu menangkap burung sehingga waktu burung itu tergoda, terjebak, lalu terjerat, ditangkap, dibunuh atau dijual. Nah, pemazmur menggambarkan setan merupakan, ya, penangkap burung. Setan meletakkan umpan di dalam jerat sehingga manusia yang tidak hati-hati akan terjerat di dalam, ya, godaan daripada setan. Nah, setan menggunakan umpan untuk menjerat kita sehingga kita jatuh di dalam godaan dan jerat daripada setan, akhirnya kita dikuasai oleh setan. Nah, bagaimana setan itu menggodai kita, menjerat kita? Yaitu setan pakai apa? Pakai harta benda, setan pakai nama, pakai kuasa, pakai juga seks, pakai obat-obatan, pakai alkohol, pakai juga, ya, kecantikan seseorang. Dan dengan berbagai-bagai macam cara setan meletakkan jerat itu di depan kita sehingga kita itu jatuh di dalam jerat daripada setan. Setan menggodai Yesus dengan segala kemewahan-kemewahan di dalam dunia ini. Setan menggodai Yusuf dengan wanita, menggodai dia supaya dia jatuh di dalam dosa perzinahan. Demikian juga setan seperti penangkap burung meletakkan umpan di depan kita dan untuk menjatuhkan kita. Tapi pemazmur mengatakan Tuhan bisa melepaskan kita daripada jerat daripada penangkap burung atau iblis itu. Yusuf bersandar kepada Tuhan sehingga dia lepas daripada jerat setan yang menjatuhkan dia. Yang kedua, contoh yang kedua dipakai oleh pemazmur di sini adalah Tuhan melepaskan kita dari penyakit sampar yang mematikan, deadly pestilence.
Ya. Lalu di sini dikatakan Tuhan bisa lepaskan kita selain daripada penangkap burung yang meletakkan jerat di depan kita, dan juga setan melepaskan kita, menyelamatkan kita dari penyakit sampar yang mematikan kita. Sekarang kita sedang menghadapi penyakit sampar coronavirus yang mematikan. Ya, sampai hari ini kita tahu ada lebih 3 juta orang yang terjangkit dengan penyakit coronavirus. Sampai hari ini kita tahu bahwa ada 200,000 orang lebih yang mati karena coronavirus ini. Dan ini adalah virus yang mematikan manusia. Oleh sebab itu, ya, kita mau datang kepada Tuhan dan minta Tuhan lindungi kita, karena Tuhan berkata bahwa Dia dapat melepaskan kita dari jerat penyakit sampar yang mematikan. Lalu aspek yang ketiga, yaitu jaminan perlindungan Allah. Kita baca ayat ini bersama-sama. Tuhan memberikan kita jaminan waktu kita menghadapi jerat dari setan, waktu kita menghadapi penyakit sampar. Mari kita baca bersama-sama. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit-penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu siang. Nah, Paulus mengingatkan kita, ya, musibah, bahaya, penyakit sampar, kejahatan orang-orang yang jahat itu pagi malam setiap saat bisa menyerang kita. Setiap saat bisa tiba pada diri kita. Tetapi pemazmur mengingatkan kita, jangan takut, tidak usah takut. Tidak usah takut terhadap penyakit sampar, tidak usah takut kepada serangan orang-orang jahat, tidak usah takut kepada musibah dan mara bahaya apapun juga. Karena Tuhan memberikan kita jaminan bahwa Dia akan menyertai kita dan memberikan kita kekuatan. Nah, setiap hari Tuhan kasih tahu kepada kita, jangan takut, jangan takut. Karena kata takut itu muncul di Alkitab 365 kali. Jadi kita bisa pakai, ya, jangan takut setiap hari untuk memberikan kita keyakinan dan kekuatan untuk menghadapi segala kesesakan. Walaupun, dan ayat yang ke-7 dan ke-8 ya juga mengatakan, walaupun engkau melihat ribuan jiwa mati ya di sekitar kita, kita melihat 200,000 orang lebih mati di sekitar kita, tapi pemazmur mengatakan, tetapi ya penyakit itu tidak akan menimpa pada dirimu karena perlindungan Tuhan. Memang di sekitar kita melihat orang yang mati setiap hari bertambah-tambah. Di Amerika itu satu hari orang mati 1,000-an lebih, 2,000 orang lebih dalam satu hari. Hanya di Amerika. Ini sangat menakutkan, sangat mengerikan, dan juga sangat menyedihkan hati kita bersama-sama. Tapi pemazmur mengatakan, ya, penyakit itu tidak akan menimpa kita. Dan juga pemazmur mengatakan, engkau akan melihat hukuman bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, menjangkitkan penyakit ini, dan engkau sendiri akan melihat penghakiman Tuhan. Ini menunjukkan keadilan Tuhan ya, terhadap orang-orang jahat yang mengakibatkan segala musibah bagi dunia ini. Lalu yang keempat, sarana-sarana perlindungan Tuhan. Nah, pemazmur singgung 3 sarana. Sarana yang pertama adalah sarana perlindungan Tuhan dengan kepak sayapnya. Ya, dengan kepak sayapnya. Nah, kita baca ayat ini ya bersama-sama. Ayat yang sangat indah. Nanti kita akan nyanyi lagu ini waktu persembahan. Kita akan nyanyi lagu ini. Kita baca bersama-sama dulu ya. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Jadi Tuhan melindungi kita seperti seekor ayam betina melindungi kita dengan sayapnya. Jadi semua anak-anak ayam itu bernaung di bawah sayap daripada induk ayam itu. Indah sekali, bukan?
indah sekali. Lalu pemazmur mengatakan dalam Mazmur 17 ya ayat 8, 17 ayat 8, Daud berdoa kepada Tuhan. Daud berdoa, peliharalah aku seperti biji matamu, seperti seorang yang engkau kasihi. Nah, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Sembunyikanlah aku Tuhan di bawah naungan sayapmu. Puji Tuhan. Ya, lihat video ini ya dibuat oleh pendeta Brenya Enoch. Pendeta Brenya Enoch. Nah, lagu yang dia pakai akan kita nyanyikan waktu persembahan. Lagu yang sangat indah. Under His Wing. Lihat video ini. Sangat indah sekali. Ya, Allah melindungi kita seperti induk ayam, ya, menaungi anak-anak ayam dari serangan musuh. Okay. Yang kedua, sarana yang kedua adalah kebenaran. Kebenaran adalah senjata rohani. Pemazmur mengatakan kebenarannya ialah perisai dan pagar tembok. Pagar tembok itu diterjemahkan di dalam bahasa Inggris yang lebih jelas adalah buckle. Okay. Nah, kebenaran adalah direksi daripada hidup kita. Ya, truth is the direction of our life. Maka Efesus pasal 6, Paulus mengatakan berikat pingganglah kebenaran. Ya, lalu hidup kita perlu diikat oleh kebenaran, dan diikat oleh kebenaran memberikan kita kekuatan untuk menghadapi serangan daripada musuh kita. Lalu pemazmur menggunakan istilah shield and buckle, ya, sebagai lukisan tentang kebenaran. Jadi kebenaran sedang menahan kita, mencegah kita dari serangan musuh. Shield itu adalah perisai yang besar, ya, perisai yang besar. Nah, Goliat dia pakai itu perisai yang besar. Waktu kita lihat orang berperang pada zaman dulu, waktu mereka pakai perisai yang besar itu bisa menutup seluruh badan tu, atau separuh dari badan kita. Tujuannya untuk apa? Untuk menahan diri, melindungi diri dari serangan panah dari jauh. Jadi pada waktu panah itu memanah kepada kita, kita dengan dari jauh kita bisa pakai perisai yang besar untuk melindungi diri kita. Lalu buckle itu bukan tembok, ya, di sini diterjemahkan itu pagar tembok. Sebetulnya buckle itu terjemahan yang lebih tepat, itu menunjukkan perisai yang bulat, yang kecil. Jadi waktu kita tentara sedang berperang, ya, satu lawan satu, mereka pakai buckle untuk melindungi diri kita.
Jadi perang dekat, melawan musuh dalam waktu jarak dekat, buckler untuk melindungi diri. Lalu itu shield juga melindungi diri kita dari serangan dari jauh. Nah, pemazmur menggunakan dua kata ini menggambarkan bahwa kebenaran itu sedang menjaga kita, lalu menangkis kita dari serangan musuh. Nah, saya mau bicarakan dua kebenaran. Banyak kebenaran, tetapi kebenaran yang pertama adalah kebenaran rohani, yaitu senjata rohani. Firman Tuhan adalah senjata rohani untuk melawan panah dari iblis. Jadi senjata rohani yang pertama ini merupakan firman yang kita pakai untuk melawan serangan setan, melawan ajaran sesat, dan juga meneguhkan iman kita sehingga dengan kebenaran kita bisa berdiri teguh, melindungi kita dari segala macam ancaman, bahaya, kesulitan, serangan. Kita perlu baca firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kebenaran untuk kita melawan segala serangan-serangan yang di sekitar kita. Lalu Yesus bisa mengalahkan iblis karena dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kebenaran kedokteran. Kita tahu coronavirus itu sangat mematikan kita. Tapi ada kebenaran kedokteran yang bisa kita pakai untuk melawan, untuk melindungi diri kita. Kita tahu virus ini menyebar di mana-mana, maka pemerintah mau kita shelter in place untuk menghindari penjangkitan. Lalu kita tahu virus ini kalau kita terlalu dekat dengan orang yang batuk karena ada virus ini bisa menjangkit, kita perlu ada jarak, social distancing. Kita tahu bahwa virus ini kalau dicuci dengan sabun mati dia. Right? Kita tahu juga bahwa virus ini adalah virus yang sangat bahaya. Kita perlu cuci tangan, kita perlu juga pakai sanitizer untuk melawan, membasmi bibit penyakit ini, dan kita juga perlu obat-obat untuk mencegah diri kita, menyembuhkan kita dari jangkitan daripada virus ini. Dan ini semua adalah kebenaran kedokteran, dan kita harus memenuhi tanggung jawab kita untuk melakukan hal ini. Kenapa saya banyak pendeta, banyak orang Kristen itu terjangkit dengan penyakit ini akhirnya mati. Saya mendapat daftar kira-kira hampir 20 nama pendeta yang mati di Indonesia. Dan juga ratusan orang Kristen yang terjangkit dengan penyakit ini. Saya sedih sekali. Kenapa pendeta itu mati? Karena terjangkit dengan virus ini. Rupanya saya dapat kabar pada bulan Maret, pertengahan Maret, mereka masih adakan konferensi yang besar-besaran. Lalu ada konferensi yang sampai 10.000 orang Kristen. Jadi mereka masih tidak menjaga social distancing, menjaga diri mereka. Sudah tahu bahwa virus ini sudah menjalar. Bulan Maret sudah menjalar kemana-mana. Akhirnya setelah convention, setelah rally yang mereka adakan yang begitu besar, pulang seminggu 2 minggu kemudian mendengar 10 lebih pendeta meninggal. Saya sangat sedih. Kuncinya apa? Apakah mereka tidak punya iman? Punya iman. Iman mereka jauh lebih besar daripada iman saya. Tapi kuncinya ada di mana? Kuncinya adalah mereka tidak menjalankan kebenaran kedokteran. Karena mereka melalaikan hal itu. Sehingga akhirnya membawa korban yang sangat menyedihkan. Maka kita sebagai orang Kristen, bukan kita saja bermohon, Tuhan lindungi aku. Lalu kita tidak memenuhi kebenaran, tidak menjalankan kewajiban kita. Ada kebenaran yang harus kita lengkapi. Melawan kuasa setan, melawan ajaran sesat, juga melawan segala serangan daripada bibit penyakit dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah sarana malaikat. Allah memakai malaikat melindungi kita. Mari kita baca ayat ini. Baca ayat ini bersama-sama. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tidak akan mendekat kepada
kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ada kalanya di dalam kasus yang tertentu, terhadap orang yang tertentu, Allah mengutus malaikat. Saya percaya hal itu. Ya. Sampai sekarang ini Tuhan tetap bisa mengutus malaikat, karena malaikat adalah utusan Tuhan untuk melayani manusia. Malaikat juga adalah hamba-hamba Tuhan untuk melayani Tuhan di surga. Di dalam Alkitab kita lihat banyak contoh Tuhan memakai malaikat menyelamatkan umat Tuhan. Salah satu contoh adalah Petrus. Waktu Petrus dipenjarakan, besok sudah akan dihukum mati oleh Herodes. Malam hari itu, malaikat datang, buka pintu penjara. Ya, lepaskan rantai yang mengikat Petrus. Lalu malaikat itu malam hari bawa Petrus keluar. Petrus kira dia sedang mimpi dia. Ya, sampai dia keluar dari penjara, malaikat itu hilang. Dia baru sadar, saya sekarang sudah di luar. Ya, dan dia kembali ke rumah. Dia baru sadar, itu adalah malaikat yang menyelamatkan dia. Pemasmur mengatakan, menghadapi penyakit sampar, menghadapi berbagai macam kesesakan, penderitaan, bahaya, ada malaikat yang bisa menyelamatkan kita. Ada satu kesaksian tentang seorang ibu, seorang guru sekolah yang sudah mengajar 13 tahun. Namanya Dobie Guardian. Okay. Satu hari dia punya rencana untuk mengelilingi Amerika sebagai petualangan adventure. Maka dia sendiri seorang wanita mengendarai satu truk. Lalu di belakangnya masih tow yang menarik itu RV, ya, karena dia mengelilingi Amerika, kemana saja dia bisa berhenti, dia bisa nginap, bisa istirahat, bisa tidur, karena dia punya jiwa untuk petualangan. Lalu dia mulai mengelilingi dari kota ke kota, dari state ke state, sampai dia ke Sacramento. Jadi waktu dia sudah dekat Sacramento, dia sedang belok masuk ke Highway 5. Waktu dia belok masuk Highway 5, waktu itu adalah waktu traffic jam. Banyak kendaraan. Tiba-tiba waktu di tengah-tengah freeway, itu water pump mobil itu meledak. Akhirnya berhenti di tengah-tengah freeway. Dia takutnya setengah mati. Dia gugup setengah mati. Dia nggak tahu mau buat apa. Tapi dia ingat satu hal. Dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, utuslah malaikatmu. Tolonglah aku. Dan malaikat yang engkau utus adalah seorang malaikat yang tahu tentang mesin, supaya dia bisa menolong aku. Dia nggak bisa turun, nggak bisa keluar dari mobil. 4 menit kemudian, datanglah seorang bule yang gede, naik sepeda motor yang gede lagi. Rambutnya panjang, kumisnya panjang. Lalu berhenti di samping mobil dia. Langsung dia buka itu hook dari mobil itu. Dia tolong bagaimana dengan cara kemampuan kepandaian dia, sehingga dia bisa membantu wanita itu dan mendorong mobil itu sampai ke pinggir freeway. Sampai ke pinggir freeway, dia mulai kerjakan dengan kemampuan dia bagaimana water pump itu bisa ditolong, sehingga water pump itu bisa dipakai kembali. Tidak lama kemudian selesai. Jadi waktu dia sedang menolong wanita ini memperbaiki mobil itu, dia nggak sempat lagi ngomong sama wanita ini. Wanita itu punya nggak tahu mau ngomong apa sama dia. Setelah selesai, maka wanita itu bicara sama dia, terima kasih. Dan dia lihat wanita ini, dia senyum. Habis senyum, bye, dia pergi. Setelah dia pergi, si ibu ini, ibu Kristen, seorang yang mencintai Tuhan, dia bersyukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau utus orang malaikat menolong aku. Dalam hal yang demikian terjadi. Tuhan bisa nolong kita dalam keadaan yang mendadak. Mengutus seorang menolong kita. Jadi 3 sarana. Sarana pertama, Tuhan menutup kita, menaungi kita dengan sayap. Sarana kedua, pakai kebenaran melindungi kita.
Sarana ketiga, Tuhan bisa mengutus malaikat untuk menolong kita. Lalu kita lihat yang berikutnya, ya, kita akan lihat berikutnya tindakan-tindakan kita terhadap perlindungan Tuhan. Ya, tindakan kita. Kita tahu Tuhan melindungi kita, tapi jangan lupa ada hal yang harus kita lakukan. Ya, yang Tuhan mau kita lakukan, Tuhan sebagai pelindung kita, tetapi ada hal yang Tuhan ingin kita lakukan. Yang pertama, ya, yaitu membuat Allah tempat perlindungan kita dan perteduhan kita. Baca bersama-sama ayat ini. Semua baca. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanku. Kau buat. Tuhan adalah pelindung kita, tempat perteduhan kita. Kita mau buat Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, lalu mengundang Tuhan ya sebagai pelindung kita, dan kita mau datang seperti anak ayam, lari ke bawah sayap daripada ibunya. Jadi itu tanggung jawab kita. Kita mau bernaung ya ke dalam sayap daripada Tuhan. Itu tanggung jawab kita, dan makanya oleh sebab itu ya kita perlu datang kepada Tuhan, dan kita selalu mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan juga berserah hidup kita kepada Tuhan, karena Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Yang kedua adalah mengasihi Tuhan. Lihat ayat ini, sangat indah. Ingatkan kita, kalau Tuhan pelindung kita dan bisa selamatkan kita, kita harus mengasihi Dia. Karena Ia mengasihi aku. Semua baca. Karena Ia mengasihi aku, maka aku akan meluputkannya. Dan karena Ia mengenal namaku, maka aku akan melindunginya. Jadi karena engkau mengasihi Tuhan, maka Tuhan meluputkan engkau daripada mara bahaya itu. Dan ini adalah satu hal yang mengingatkan kita dalam menghadapi musibah wabah coronavirus ini yang begitu mematikan, menggoncangkan seluruh dunia. Engkau masih cinta sama Tuhan tak? Engkau masih tetap ikut Tuhan tidak? Engkau tetap bersandar kepada Tuhan tak? Engkau tetap punya hati, kerinduan, semangat untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan tidak? Walaupun kita sekarang nggak bisa ke gereja melayani Tuhan, tapi jiwa kita, hati kita, cinta kasih kita kepada Tuhan itu tetap teguh dan tidak berubah. Dan kita tetap ingat Tuhan, kita tetap cinta sama Tuhan, kita tetap memberikan persembahan kita kepada Tuhan, dan kita juga tetap mau layani Tuhan. Bagaimana kita membawa orang kepada Tuhan? Mari kita lihat Martin Luther adalah contoh yang paling baik. Martin Luther waktu menghadapi wabah yang luar biasa hebat, ya, menghantam kota yang dia tinggal, yaitu di Wittenberg. Di tahun 1527, suatu wabah yang disebut bubonic plague. Sebetulnya ya, bubonic plague ini merupakan salah satu macam ya death, itu Black Death plague, okay? Atau semacam wabah, ya, wabah hitam kematian. Jadi wabah ini itu adalah satu wabah yang mematikan. Dan wabah ini datang dari mana? Dari kutu tikus. Waktu kutu tikus itu menggigit kita, mulai terjadi infeksi. Timbul itu borok-borok, panas, demam, muntah, dan juga diarrhea, lalu hilang ingatan, ngomongnya kacau, dan dalam 3 hari sampai 10 hari mati. Jutaan orang mati pada waktu itu. Bayangkan, itu plague yang begitu hebat sekali menghantam orang pada abad pertengahan. Zaman dulu belum ada obat, belum ada vaksin. Okay. Obat yang sekarang menemukan yaitu doxycycline, itu biotik. Itulah yang baru bisa pakai untuk mengobati penyakit ini. Okay? Ya, saya baru baca-baca, akhirnya saya menemukan sekarang wabah ini bisa diobati dengan antibiotik. Okay. Now, lalu zaman dulu belum ada. Lalu Martin Luther menghadapi wabah ini. Apakah dia lari dari kota Wittenberg? Tidak. Dia sama istrinya, ya, yang sedang hamil,
mereka mengambil tekad tidak tinggalkan Wittenberg. Melihat banyak orang mati, bahkan orang Kristen juga. Ya, dia merasa sedih sekali, tapi dia ambil ketekatan. Dia ingat perintah Tuhan, perintah yang agung. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah sesamamu, ya, seperti dirimu sendiri. Lalu dia pegang ayat itu. Dia berdiri teguh, tidak pindah kemana-mana. Dia buka rumah. Rumah dibuka untuk menampung orang yang kena infeksi. Jadi dia begitu kerja keras karena dia tahu jiwa mereka sangat berharga. Lalu dia punya satu misi, ya, bukan saja menolong mereka, obati mereka, tapi kabarkan Injil kepada mereka supaya mereka mengenal Tuhan Yesus. Dan Martin Luther bukan orang sembarangan. Dia bukan hanya punya cinta kasih lalu sembrono. Dia juga jaga diri. Dia pakai masker. Ya, dia bikin rumahnya bersih semua. Lalu dia jaga diri sama istrinya, menolong orang lain, melindungi diri, menyelamatkan jiwa. Bertahun-tahun sehingga dia bawa banyak jiwa kepada Tuhan. Kenapa? Cinta tidak takut bahaya. Cinta tidak takut musibah. Dan cinta menyelamatkan, dan cinta diberkati oleh Tuhan. Maka Paulus mengatakan, mengutip Perjanjian Lama, dan dia selalu mengatakan, ya, ayat ini mengingatkan kita, baca sesama-sama, ya. Paulus mengutip Perjanjian Lama, ayat ini ayat yang saya paling suka, ya. Dan saya melihat Tuhan itu begitu baik bagi orang yang mencintai Dia. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Tuhan. Tuhan akan sediakan sesuatu yang di luar pikiranmu, di luar penglihatanmu, di luar pendengaranmu. Engkau melihat Tuhan begitu ajaib, yang melindungi aku, memimpin aku, menyelamatkan aku, menyediakan segala sesuatu kepadaku. Karena apa? Karena aku mencintai Tuhan. Nah, Martin Luther melihat bagaimana Tuhan sediakan keselamatan, perlindungan, segala kecukupan bagi dia. Kenapa? Karena dia cinta Tuhan, cinta sesama manusia. Saya harap saudara ingat cinta Tuhan, dan Tuhan akan, ya, menyatakan, menyediakan segala sesuatu bagi kita yang di luar pikiran kita. Lalu yang poin yang berikutnya, tindakan yang berikutnya adalah berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ya, kita baca ayat ini bersama-sama. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakan dia. Nah, Daud berdoa, doa yang paling indah. Dia berdoa, Tuhan, jagalah aku, ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku, ya Tuhan, karena padamu aku berlindung. Jadi waktu kita menghadapi segala macam bahaya, musibah, wabah, apapun juga, doa adalah satu senjata yang sangat ampuh untuk melindungi kita, berseru kepada Tuhan. Pemalsu mengingatkan kita, jangan lupa berseru kepada Tuhan. Lalu kita berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan lindungi kita, lindungi anak-anak kita, lindungi jemaat kita, lindungi gereja kita, juga lindungi itu suster-suster yang melayani, lindungi dokter-dokter yang berada di garis depan, berdoa untuk polisi, berdoa untuk pemerintah, supaya mereka dilindungi oleh Tuhan. Nah, itu adalah tanggung jawab kita, berseru kepada Tuhan, Tuhan lindungi mereka dan menjaga mereka dari berbagai macam bahaya. Dan ini 3 hal merupakan tindakan yang harus kita lakukan, ya, di dalam doa kita, lalu di dalam hal-hal yang dapat kita lakukan. Lalu yang terakhir adalah janji perlindungan Allah untuk kita. Nah, Tuhan memberikan janji terakhir. Ya, ayat ini kita baca kembali lagi, engkau akan lihat janji Tuhan, 4 janji Tuhan. Ya, kita lihat sama-sama. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, aku kenyangkan dia. Dan akan ku peringatkannya kepadanya keselamatan daripadaku. 4 hal Tuhan janji. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan janji pertama, dia akan menjawab kita.
menjawab doa kita. Dan itu menunjukkan kuasa Tuhan. Dan kedua, ia akan berserta kita, menyertai kita. Ini menunjukkan kehadiran Tuhan. Yang ketiga, ia akan meluputkan kita, melepaskan kita. Ini merupakan perlindungan Tuhan. Dan yang keempat, ia akan mengenyangkan kita. Ini merupakan penyediaan Tuhan di dalam hidup kita. Bahkan dia lindungi kita sehingga hidup kita terluput daripada mara bahaya dan memperpanjang hidup kita. Dan ini merupakan janji Tuhan di dalam hidup kita. Terakhir saya akan kasih satu cerita yang singkat tentang orang-orang Kristen dari Moravian, yaitu orang-orang Kristen Jerman yang melayani Tuhan dengan giat dan semangat. Dan orang-orang Kristen Moravian ini adalah orang Kristen di abad pertengahan. Mereka adalah orang-orang Jerman yang kabarkan Injil sampai ke India Barat, sampai ke seluruh Afrika, sampai juga ke Amerika Serikat. Satu hari pada tahun 1527, orang-orang Moravia ini, 26 misionari, mereka berlayar dari Inggris ke Amerika. Jadi waktu mereka berlayar, John Wesley, pendiri gereja Metodis, ada di dalam kapal itu. Waktu itu kapal menghadapi gelombang badai yang luar biasa yang menakutkan dan mengancam jiwa. Sampai John Wesley juga mau ke Amerika menjadi misionari, melayani. Ya, dan dia adalah seorang yang melayani Tuhan, mengikuti satu mission trip ke Amerika. Lalu dia naik kapal ini bersama-sama 26 ya, orang Kristen Moravian, dan mereka menghadapi topan badai yang luar biasa. Tapi John Wesley takut setengah mati. Seorang yang mau ke Amerika jadi misionari, lakukan mission trip, takut setengah mati. Lalu dia lihat orang Kristen Moravian itu menyanyi Tuhan, memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan tidak ada rasa takut. Lalu dia tanya, kalian tidak rasa takut apa-apa? Lalu orang Moravian mengatakan, kami tidak rasa takut apa-apa pun. Dan di dalam badai, dan anak-anak kami juga merasa damai. Di tengah-tengah badai gelombang yang luar biasa dahsyat itu, mereka masih tetap tenang, puji Tuhan, dan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Lalu John Wesley baru belajar satu hal. Rupanya orang-orang ini benar-benar punya iman, bersandar kepada Tuhan, dan seorang yang betul-betul ya hidup di dalam perlindungan Tuhan. Mereka tidak takut apa-apa. Dari sana dia baru tahu, rasakan, alami bagaimana Tuhan itu ya, menjadi pelindung umat Tuhan yang luar biasa teguh, asal dia memiliki iman yang sesungguhnya bersandar kepada Tuhan. Nah, waktu itu sebetulnya John Wesley masih tidak jelas tentang keselamatan. Mau pergi kabarkan Injil sendiri, tidak punya keyakinan tentang keselamatan. There no assurance of salvation. Nggak ada dia itu. Jadi tapi pengalaman itu sangat berkesan di dalam hati John Wesley, sampai menusuk hati dia. Menjamah hati dia sampai dia begitu merasa, saya ini siapa? Ya, seorang mau jadi misioneri tapi tidak punya keyakinan mau kabarkan Injil. Setelah dia pulang dari Amerika, lalu dia pergi ikutin persekutuan orang Moravia di Inggris itu. Nah, waktu dia ikutin, dia baru rasakan keselamatan Tuhan. Dan hari itu sudah pulang dari mission trip, dia mengatakan, hati saya baru benar-benar merasakan satu kehangatan yang ajaib dalam hatiku. Dan hari itu dia percaya kepada Yesus, yakin sungguh-sungguh tentang keselamatan. Heran tidak? Tapi apa yang membuat keyakinan daripada John Wesley sampai begitu jelas, begitu teguh? Karena pengalaman dan kesaksian orang-orang Moravia di dalam badai. Tetap teguh, pegang janji Tuhan, yakin penyertaan Tuhan, yakin keselamatan Tuhan di tengah-tengah badai, dan yakin perlindungan Tuhan. Saya harap saudara sekalian, mari kita bersandar kepada Tuhan, hidup bernaung di bawah naungan Tuhan, dan Tuhan berjanji Dia akan melindungi kita, meluputkan kita dari berbagai macam musibah dan bahaya. Mari kita berdoa. Tuhan berkati firman-Mu melalui Mazmur 91, kami dikuatkan oleh Tuhan. Kami lebih yakin akan perlindungan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, menjalankan kebenaran Tuhan,
sebagai tanggungjawab dan kewajipan kita, dan juga selalu bernaung di bawah sayap-Mu. Kami yakin Tuhan, hidup kami tetap bisa merasa aman, tenang, sentosa, walaupun ada gelombang, ada bahaya yang mengancam hidup kita, tapi kita tidak takut karena Engkau menyertai kami dan berikan kami hati yang teguh dan tenang di tengah-tengah badai. Dan ini adalah damai yang sejati yang kami miliki di dalam perlindungan-Mu. Kuatkan kami dalam masa menghadapi musibah ini, sehingga kami tetap bisa menjadi saksi Tuhan, mencintai Tuhan, tidak merubah kasih kami kepadamu, dan tetap setia ikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, tiba saatnya kita dapat memberikan persembahan kita, membawa persembahan kita kepada Tuhan. Seperti yang diumumkan dalam PowerPoint ini, saudara dapat melihat cek dapat saudara kirimkan ke gereja masing-masing, payable ke IEC, dan cantumkan memo, misi, perpuluhan untuk gedung, untuk general fund, dan sebagainya. Juga kali ini saudara ketahui, saudara dapat lihat bahwa kita dapat juga menerima persembahan melalui Zelle. Alamatnya masing-masing gereja sudah ada tertera di dalam pengumuman ini. Silakan saudara boleh memberikan persembahan dengan hati yang bersyukur dan bersuka cita. Saudara, mari bersama-sama kita menyanyikan sebuah lagu berjudul Di Bawah Sayap Tuhan. Ku bernaung di bawah sayap Tuhan, diserang badai pun ku tak takut. Iblis menyerangkan, mengalahkanku. Di bawah sayapnya ku amanlah. Ku naung di bawah sayapnya, ku amanlah selalu. Tiada pisahkanku dari kasih-Nya Tuhanku. Ku bernaung di bawah sayap Tuhan, sungguh hangat dan lembut rasanya. Musuh menyerang dan ku ditolongnya. Ku memuji, ku senanglah. Ku naung di bawah sayapnya, ku amanlah selalu. Tiada yang dapat pisahkanku dari kasih-Nya Tuhanku. Ku bernaung di bawah sayap Tuhan, hingga awan lenyap terang datang. Dia membawaku ke tempat yang tinggi. Ku memuji Dia yang maha mulia. Ku naung di bawah sayapnya, ku amanlah selalu. Tiada yang dapat pisahkanku dari kasih-Nya Tuhanku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur
untuk assurance yang telah Tuhan berikan kepada kami sebagai anak-anak-Mu. Biarlah kami boleh tetap di dalam iman kepercayaan kami kepadamu, bahwa Tuhan Maha Kuasa lebih berkuasa dari segala sesuatu dan juga dari segala gelombang dan badai yang kami hadapi. Biarlah kami boleh beriman kepada Tuhan hari demi hari. Kami boleh mendengar akan suara Tuhan, selalu dekatkan diri dengan kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah hal ini menguatkan kami sekali lagi, memberikan kami satu kehidupan, nafas firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Kami membawa sedikit persembahan, biarlah kiranya Tuhan berkati persembahan ini. Sebab kami berikan dengan satu token bahwa segala sesuatu diberikan oleh Tuhan kepada kami, dianugerahi kepada kami. Biarlah juga kami boleh mengetahui akan besar kasih dan berkat penyertaan Tuhan kepada kami. Biarlah kiranya Tuhan memberkati akan persembahan yang kami bawa dan berikan ini untuk meluaskan kerajaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Saudara sekalian, mari bersama-sama kita mencoba menghafal satu bagian daripada Mazmur 91 ayat yang ketiga. Kita bacakan 2 kali berturut-turut untuk mencoba menghafalnya. Mazmur 91 ayat 3. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Mazmur 91 ayat 3. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Saudara, beginilah berita gereja. Saya akan bacakan. Kebaktian online Mother's Day tanggal 10 Mei akan dipimpin oleh Sugio Juwono dan pembicaranya Pendeta Hengki Cahyadi. Jadwal persekutuan doa, fellowship, harap cek ke majelis dan hamba Tuhan masing-masing gereja. Kita mengucapkan banyak terima kasih untuk partisipasi saudara di dalam streaming online kebaktian dan juga persekutuan-persekutuan yang ada yang saudara ikuti. Dan kami berharap saudara dapat terus mengikuti akan online ini. Kebaktian dan persekutuan online akan dilakukan hingga tanggal 31 Mei. Harap jemaat dapat berlangganan dengan channel YouTube IEC dengan mengklik subscribe dari www.youtube.com/IECUSA. Jemaat sekalian yang selama shelter in place ini setia mengikuti kebaktian minggu, persekutuan doa, persekutuan pemuda, kelompok belajar Alkitab secara online, kami berterima kasih dan kiranya saudara tetap rajin untuk mengikuti hal ini. Tim pelayanan pemain juga berterima kasih kepada tim pelayanan yaitu pemimpin, pemusik, sound system, slide operator, yang khusus melayani setiap minggu datang ke gereja untuk live broadcast ini. Saudara sekalian, untuk pengumuman penting atau update berita-berita tentang Gereja Injili Indonesia, jemaat dapat secara aktif mengunjungi www.gii-usa.org. Saudara sekalian, ada satu pengumuman lagi yang saya lupa sampaikan. Pada setiap minggu sekarang, bagi saudara anak-anak sekolah minggu, saudara mulai bisa dapat juga untuk live streamline di dalam mengikuti sekolah minggu online, yaitu seperti tertera www.iecSJ-sundayschool.weebly.com classes.html. Harap saudara catat alamat ini sehingga saudara dapat membawa anak-anak sekolah minggu untuk mengikuti Sunday School ya, pada setiap minggunya. Saudara sekalian, sampai di sini berita gereja. Mari bersama-sama kita berdiri, kita nyanyikan doksologi. Kemudian berkat Tuhan akan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Hengki Cahyadi.
Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. 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 Terima kasih untuk semua jemaat. Demikian kebaktian kita pada minggu ini. Sampai jumpa minggu depan.